Nama Cassandra Angeli sedang ramai digunjingkan. Apalagi Cassandra kini berstatus sebagai tersangka atas dugaan prostitusi online yang menjeratnya. Malam itu, 29 Desember 2021, Cassandra dicokok petugas di sebuah hotel mewah di Bilangan, Jakarta Pusat. Saat penggerebekan disebutkan, Cassandra tengah berduaan dengan tamunya. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi mengantongi laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa sejumlah hotel mewah di Jakarta menjadi ajang praktik prostitusi papan atas. Selain Cassandra, polisi juga mengamankan 3 tersangka lain yang bertindak sebagai muncikari. Mereka ada di dalam kamar hotel dalam posisi sudah tidak menggunakan pakaian. Kemudian tersangka yang berikutnya adalah KK, usia 24 tahun, kemudian R, 25 tahun, kemudian UA, 26 tahun, yang tadi kita perlihatkan di belakang. Mereka bertiga itu adalah sebagai mucikari. Di hadapan petugas, Cassandra mengaku jika dirinya baru 5 kali melakoni praktik terlarang tersebut. Semuanya dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengakuan itu seakan mengisyaratkan jika sepak terjang Cassandra di dunia prostitusi masihlah baru. Begitupun dengan kiprah Cassandra di dunia hiburan juga terbilang anyar. Dalam sebuah sinetron yang melejitkan namanya, pamor Cassandra juga belum seterang beberapa artis lain yang bermain di sinetron tersebut. Sementara di media sosial, jumlah pengikut Cassandra dapat dibilang belum menyentuh angka yang fantastis. Meski begitu, Cassandra cukup sering mengunggah foto-foto dirinya dalam berbagai balutan busana. Jadi saudari CA ini ya bisa tersangkut dalam prostitusi online ini. Menurut pengakuannya ya, setelah kita lakukan pemeriksaan adalah terkait dengan motif ekonomi, ya, kebutuhan yang mendesak. Sebenarnya CA ini merupakan orang baru di dalam jaringan prostitusi online ini. Ya. Kemudian pada saat dia membutuhkan karena tuntutan ekonomi, dia bersedia ataupun menawarkan diri kepada ketiga mucikari tersebut untuk mendapatkan katakanlah tamu begitu ya, atau pelanggan. Motif ekonomi seolah menjadi dalih Cassandra nekat menapaki praktik prostitusi ini. Tarif yang dipatok para muncikari juga tak dapat dibilang kecil, yakni 30 juta rupiah untuk sekali kencan. Meski begitu, lazimnya dalam praktik prostitusi, tarif puluhan juta yang dipatok para muncikari tidak seutuhnya masuk ke kantong Cassandra. Di balik itu, pertanyaan kecil menggelitik. Benarkah tersandungnya Cassandra maupun fenomena selebritas terlibat prostitusi benar-benar karena alasan ekonomi atau tuntutan gaya hidup? Jadi dia hanya pada saat istilahnya dia tuh kepepet lah gitu. Para mucikari ini setelah menjalin persetujuan dengan para artis ini atau public figure ya untuk bisa dijajakan begitu kepada pria hidung belang ataupun para pelanggan, ini mereka akan melakukan negosiasi, artinya pembagian hasil dan sebagainya. Nah, apabila sudah disetujui oleh sang public figure dalam hal ini CA, maka ketiga mucikari ini melakukan tindak lanjut, artinya mereka memiliki peran yang berbeda. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini maksudnya adalah bahwa si oknum tersebut ingin meningkatkan pendapatan yang ingin dia harapkan, ya, yang dimana kemudian tentunya nanti dari faktor ekonomi ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor secara sosiologis. Nah, faktor secara sosiologis adalah dia ingin meningkatkan status sosialnya dengan membranding dirinya sebagai seseorang yang berkelas.
Dalam menawarkan jasa prostitusinya, Cassandra bukanlah satu-satunya selebritas yang dinaungi tiga muncikari itu. Mereka disebut-sebut memiliki grup komunikasi yang berisikan para selebritas, di mana nama Cassandra mengisi satu slot di sana. Seolah Cassandra maupun nama-nama lainnya menjadi korban praktik perdagangan manusia. Dalam hal ini ya, Memberantas praktik prostitusi serupa yang dilakukan Cassandra maupun yang pernah menjerat sejumlah selebritas tampaknya bukan pekerjaan gampang. Selain praktik itu samar dan syarat kucing-kucingan antara pelaku dan aparat, pelanggannya pun juga praktis belum tersentuh hukum kecuali ada pihak yang melaporkannya. Pria penjajah seks komersial, ya, penjajan ya, bukan penjajah, penjajan seks komersial baru bisa dipidana kalau pria tersebut sudah menikah, dengan syarat dia diadukan oleh istrinya. Bahkan dia termasuk absolut kelah delik. Absolut kelah delik itu adalah delik aduan yang mutlak ada, tanpa pengaduan dari istrinya tidak bisa disentuh.